Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim, guru di Manlu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mengikuti kompetisi video mengajar APBN tahun 2022. Pada Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Sejak saat itu, kasus COVID-19 terus bertambah. Penyebaran COVID-19 semakin cepat, sehingga warga dituntut untuk memperketat penggunaan protokol kesehatan, isolasi mandiri, bahkan pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di berbagai daerah sesuai dengan tingkat penularan COVID-19. Hal ini sangat berdampak di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan. Siswa harus belajar dari rumah dengan berbagai keterbatasan. Terjadi PHK di berbagai perusahaan karena omset perusahaan yang semakin menurun. Transaksi jual beli semakin berkurang karena terjadi pembatasan aktivitas. Sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, pemerintah bergerak cepat dalam menanggulangi berbagai dampak pandemi COVID-19, seperti pemberian bantuan kuota internet bagi guru dan siswa, bantuan subsidi upah bagi pekerja, pemberian bantuan langsung tunai bagi keluarga kurang mampu, pemberian alat-alat protokol kesehatan, serta pemerintah melaksanakan percepatan vaksinasi COVID-19 secara gratis untuk seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu jalan menuju endemi COVID-19. Nah, bagaimana pemerintah dapat mengatur penggunaan anggaran secara tepat? Yaitu dengan melakukan perubahan postur APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, melalui video ini, kita akan membahas tentang pengertian, sumber, dan fungsi APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Mau tahu sumber APBN dari mana saja? Sumber penerimaan negara dalam APBN yaitu yang pertama, penerimaan negara dari pajak, seperti pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea pembebasan hak atas tanah dan bangunan, serta bea cukai atas tembakau dan alkohol. Sementara, pajak perdagangan internasional berupa bea impor dan bea ekspor. Yang kedua, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Sumber penerimaan negara bukan pajak ini berasal dari penerimaan sumber daya alam, laba atau keuntungan BUMN, dan barang sitaan koruptor. Dan yang ketiga, yaitu penerimaan negara dari hibah, yang bersumber dari hibah dalam negeri maupun hibah luar negeri. Selanjutnya adalah fungsi APBN. Fungsi APBN ada 6. Yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu pemerintah dapat membagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu melalui APBN, pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Yang ketiga, yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara. Fungsi yang keempat, yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan.
sehingga pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Yang kelima yaitu fungsi perencanaan. APBN menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatan dalam satu tahun. Yang keenam adalah fungsi pengawasan. Pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Lewat fungsi ini, masyarakat pun akan mudah menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Nah, dari keenam fungsi inilah, rakyat Indonesia bisa merasakan dampak dari belanja APBN, seperti jaminan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat, bantuan operasional sekolah, Kartu Indonesia Pintar, berbagai fasilitas seperti jalan, jembatan, termasuk subsidi yang kita nikmati sekarang ini. APBN juga sangat berperan penting dalam pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19 seperti pada pembahasan sebelumnya. Nah, APBN sangat berperan penting dalam kemajuan negara kita, karena APBN melindungi rakyat membangun negeri. Mari kita sama-sama menjaga dan mengawasi APBN, karena APBN dari rakyat dan untuk rakyat. Demikian pembahasan tentang pengertian, sumber, dan fungsi APBN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.